98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Wonosobo. 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi dan juga dua narasumber kita bersama dengan rekan-rekan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Baik, kembali hadir sajian talk show spesial bersama dengan pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo dalam rangka bincang-bincang bersama dengan pelajar. Ya, luar biasa, pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ya, tentunya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo. Langsung aja, ada siapa, mungkin kita bisa langsung sapa ya dua narasumber kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nih ada ganteng dan cantik ya. Oke, senang sekali pada kesempatan kali ini kembali hadir di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Spesialnya talk show bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo yang insya Allah akan selalu membersamai sahabat Purnama Sidi di 1 bulan sekali ya. Dan spesialnya bersama dengan narasumber kita akan bincang-bincang seputar pelajar dan juga remaja di Kabupaten Wonosobo. Baik, langsung aja kita perkenalan terlebih dahulu. Ada siapa aja? Mungkin bisa langsung aja kenalan ke sahabat Purnama Sidi. Oke, di samping dia siapa nih namanya? Nama saya Rehan Sasha Alvaros. Oke, selamat sore Rehan, sehat? Sehat, Mbak. Sehat ya. Oke, Rehan, di kesempatan kali ini berarti Rehan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya? Dari PD atau apa nih? Dari pimpinan ranting. Oh, ranting. Kalau sekolahnya di mana? Di SMA Muhammadiyah. Oh gitu, berarti dari pimpinan ranting IPM SMA Muhammadiyah Wonosobo. Baik, luar biasa ya. Oke, Rehan tinggalnya di mana nih? Kalau tinggal yang mana? Tinggal di Wonosobo. Kalau di Wonosobo di Tren Kelas. Oh, oke. SMA. Tinggalnya di Tren Kelas SMA Muhammadiyah Wonosobo. Tapi wajah-wajahnya kok kayak bukan orang Wonosobo ya? Iya, Mbak. Saya asli orang kampung. Oh, oke. Wah, jauh-jauh ya datang ke Radio Purnama Sidi nih. Oke, dan spesialnya di sampingnya Rehan nih ada siapa? Langsung aja kita perkenalan terlebih dahulu. Hai, aku Kinanti Aida Safitri, biasa dipanggil Aida. Oke. Kinanti Aida Safitri ya, biasa dipanggilnya Aida. Iya, betul. Oke. Baik ya, spesialnya bersama dengan Raihan ya panggilannya ya. Iya. Bersama dengan Raihan dan juga bersama dengan Aida kita akan bincang-bincang seputar pelajar di Kabupaten Wonosobo. Dan untuk tema kita pada kesempatan sore hari ini apa nih Aida? Tentang ruang kejujuran gitu di kalangan pelajar. Oke, nih temanya menarik ya. Tentunya ruang kejujuran nih kayak lagi mau daya sidang aja ya. Ya, spesialnya kali ini kita akan curhat ya. Kita ngobrolin bersama sebenarnya tuh pelajar saat ini tuh bagaimana, dan sebenarnya apakah ada nih dilema-dilema pelajar ya, apalagi sebagai pelajar di Wonosobo ya. Gimana nih teman-teman, nyaman ya jadi pelajar ya? Nyaman, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyaman ya. Tapi boleh dong diceritakan gimana sih sekarang sistem belajar mengajar di rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan ini kan siswa dari SMA Muhammadiyah. Betul. Oke, siapa nih yang mau ngobrol dulu nih? Boleh Rehan dulu. Boleh? Boleh. Silakan. Ya, kalau misalkan itu kita kalau di SMA itu kan menekankan pada nilai, tapi proses pendidikannya itu gimana ya, kurang edukatif. Oke ya, mungkin bisa dijelaskan nih gimana nih ya. Karena ini sistemnya curhat ya, jadi boleh ya kalau memang ada nilai-nilai saran gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan apa sih itu pembelajaran yang mungkin berorientasi pada nilai dan kurang edukatif itu dari sisi mananya kayak gitu ya. Kurangnya kayak gimana ya, Mbak? Kalau itu kan kita bisa mengadakan setiap seminggu sekali atau pertemuan 2 minggu sekali itu. Kita kalau selesai bab 1 apa bab 2 gitu, kita ada kuis apa gimana. Itu kan lebih asik, lebih ada edukasinya. Oke, berarti lebih kayak ke sistem pembelajarannya gitu ya.
Tapi sebagai pelajar teman-teman IPM nih khususnya juga selaku pimpinan ya di pelajar Muhammadiyah, mungkin boleh dong diceritakan ke Dea gitu ya, karena memang sekarang kan sistem pelajar kan dalam belajar mengajar itu kan punya banyak sistem ya, tentunya ada yang nyaman dan ada yang tidak nyaman gitu ya. Mungkin boleh disampaikan ke Dea nih, sebenarnya bagaimana sih seharusnya pelajar dalam proses belajar mengajar? Kalau bahasanya tuh gimana sih sebenarnya identitas pelajar yang sesungguhnya gitu ya? Siapa nih yang mau jawab? Aida? Boleh. Jadi pelajar itu bukan berpatok pada usia muda gitu. Pelajar itu mereka yang mau untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari hal-hal yang baru, dan itu memerlukan sesuatu yang bahasanya semangat mereka dalam diri mereka gitu. Baik, dan ini juga pelajar yang bersemangat gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu poin penting. Dan apa nih, kalau yang dia tahu kan pelajar kan seseorang yang mengikuti belajar mengajar di suatu sekolah ataupun juga ada berbagai jenjang ya di SMA mungkin. Nah ini mungkin bisa disampaikan ya teman-teman, sebenarnya gimana sih sekarang proses belajar mengajar? Apakah belajarnya tuh nyaman atau nyaman banget gitu ya? Gimana? Tergantung sih Mbak, tergantung pada gurunya itu siapa. Kalau misalkan itu kan setiap guru mesti mempunyai ciri khas masing-masing. Nah kalau buat sekolah itu menekankan pada nilai, tapi proses belajarnya itu tidak. Oh gitu. Berarti lebih kayak ini ya, pembelajaran kemudian hasilnya apa nih, misalnya ada kuis dan lain sebagainya begitu ya? Iya. Nah kalau untuk pembelajarannya sejauh ini biasanya kalau anak-anak SMA tuh gimana sih? Apakah hanya satu arah atau memang ada diskusi dan lain sebagainya? Kalau di SMA kami itu mereka sangat berpatok kepada kurikulum gitu. Karena kan sekarang kan kurikulum udah berbeda, kurikulum merdeka sekarang, dan kami pun baru pertama kali mengikuti kurikulum merdeka ini, jadi perlu adaptasi juga kan untuk pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk kurikulum ini itu lebih menekankan pada kreativitas pelajar gitu. Oke, berarti di sekolah ya, terutama di sekolahnya teman-teman ya, karena sekarang ini kan sebagai perwakilan di SMA Muhammadiyah gitu ya. Iya. Berarti tetap karena suatu sekolah kan pasti ada kurikulum pendidikannya ya. Dan ini dia menarik sekali nih ketika tadi disampaikan ya, ketika berorientasi pada nilai bukan di pendidikannya kayak gitu. Sebenarnya ada nggak sih kayak teman-teman nih kan sebagai seorang pelajar terus ada kompetisi ya, karena biasanya kan pelajar ada kayak keinginan, oh aku nih mau juara satu kayak gitu ya. Ini teman-teman gimana kalau sebagai pelajar di Wonosobo saat ini? Ya kalau misalkan pengen berkompetisi itu kita harus meluangkan waktu untuk berusaha gimana caranya kita bisa menyaingi teman-teman kita yang misalkan kalau kita belum merasa pintar, tapi teman kita yang kita sayangi itu pintar banget. Kita kalau nggak ada usaha itu kita nggak bakal bisa menyaingi dia kan, karena usaha itu tidak mengkhianati hasil. Oke, berarti kalau di sekolah tuh ada persaingan yang ketat ya? Ada Mbak. Oke, luar biasa. Dan ini kira-kira gimana nih teman-teman ketika dalam proses belajar itu kan pasti berorientasi pada prestasi ya. Kalau sejauh ini teman-teman apakah bisa menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang memang dimanapun ya, tidak hanya di SMA Muhammadiyah pasti berorientasi pada nilai gitu ya, karena memang mendidik salah satunya ya agar bisa menanamkan nilai-nilai baik itu secara individu ataupun juga bagaimana di masyarakat kayak gitu ya. Kalau nilai itu sebenarnya kita tergantung pada anak didik masing-masing. Kalau itu tergantung kita sendiri, gimana kita caranya pengen usaha nilainya besar itu. Kita kalau nggak ada usaha tuh sama aja tidak membuahkan hasil. Dengan cara tuh gimana ya, anak-anak itu membayangkan betapa susahnya dan betapa lelahnya orang tua itu kerja supaya dia tuh memacu memacu kayak semangat dalam dirinya sendiri.
Oke, baik. Ya, ini kembali untuk pelajar itu sendiri ya. Tadi disampaikan bahwa pelajar itu harus memiliki semangat gitu ya. Nah, ini kira-kira teman-teman semangat gak nih sebagai seorang pelajar di Wonosobo khususnya ya? Duh, kalau di Wonosobo karena ini emang tanah kelahiran itu udah semangat banget buat bisa menjadi pelajar yang baik gitu. Oke, dan ini juga tentunya kalau pelajar juga ini ya, tidak hanya satu arah ya biasanya di sekolah ya untuk proses belajar mengajarnya ya, tapi juga ada soft skill-nya juga dan ada ekstrakurikulernya juga ya. Iya, ada. Oke, luar biasa. Dan dia akan kembali tanya nih, karena ini adalah ruang kejujuran gitu ya. Nah, ini teman-teman kan pasti pernah ada sebuah persaingan ya dalam belajar mengajar, baik itu secara prestasi dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya tuh apa sih dampak yang dirasakan teman-teman ketika memang dalam pembelajaran itu mengedepankan pada prestasi dan kemudian berkompetisi ya untuk juara satu misalnya, atau misalnya juga dalam ajang-ajang yang lainnya. Di situ ada plus minusnya. Untuk yang plus, kita jadi saling semangat, saling motivasi. Kayak misal, kok yang satu belajar, berarti yang lain tuh jadi termotivasi buat belajar gitu. Tapi kalau minusnya, di situ bisa membuat kerusakan pada relasi gitu. Itu bisa membuat rusak, kemudian kita saling jauh-jauhan, atau bisa malah merusak pemikiran kita sendiri gitu. Apa kita nyontek aja atau kita menggunakan cara-cara yang curang dalam kompetisi, itu mereka sudah bisa untuk melakukan hal itu. Oke. Jadi memang ada dampak positif dan juga negatifnya gitu ya. Iya. Emangnya zaman sekarang masih ada nih pelajar yang masih suka nyontek? Kayaknya Banyak. Mbak. Banyak. Masih ada gitu ya. Kalau sekarang ini kan lebih cenderung kalau teman-teman tuh belajar menggunakan kurikulum merdeka ya. Ini masih ada nih yang nyontek nih. Ada. Nah, ini teman-teman nyontek nggak nih? Enggak dong. Oke, luar biasa ya. Karena adanya persaingan yang ketat tadi, ada dampak positif dan juga negatifnya ya. Iya. Ini juga sering akhirnya nyontek aja kali ya, kayak gitu ya. Iya. Oke, mungkin bisa disampaikan ke Dea ya, kenapa sih kok pelajar bisa mencontek gitu ya? Kenapa sih kok bisa terjadi apa ya? Kalau bahasa kerennya mencontek tuh apa ya? Diskusi gitu ya, tapi tidak pada tempatnya. Oke, silakan. Itu tergantung sih Mbak. Kalau itu biasanya itu orang-orang mencontek itu kayak patokannya itu sama orang tua. Orang tua itu nyuruh, "Le, kamu nilainya gede apa Nduk? Kamu nilainya harus gede ya. Ntar kalau itu kan kuliah itu harus nilainya gede gini." Terus mereka itu berpikiran, nyontek aja lah ya. Gurunya itu nggak apa namanya, ngawasnya juga nggak kesini-sini. Kan pas itu juga pas ujian dia orang mikirnya tuh pakai HP nih, kemungkinan kita bisa nyontek gitu kan. Terus ada beberapa emang yang nyontek gara-gara juga gara-gara orang tuanya tuh menuntut dia agar nilainya bagus. Oke, berarti ada dorongan juga dari keluarga ya yang mungkin menginginkan anaknya tuh sempurna gitu ya, mendapatkan nilai sesuai dengan keinginan orang tua begitu ya. Oke, luar biasa. Dan ini menjadi salah satu problematika pelajar ya. Selain tadi mungkin mencontek, ini biasanya kalau pelajar tuh apa aja sih masalahnya, Aida? Kalau pelajar masalah di sekarang tuh mereka ini malas. Mereka malas, misal kalau kita disuruh olahraga gitu, dia malas-malesan, ngapain olahraga gitu. Atau karena sekarang kan sudah maju ya zamannya, sekarang sudah ada AI. Jadi apapun itu, misal ada tugas dari guru, bukan mereka mencari referensi, tapi mereka langsung cari di AI tanpa mikir untuk misal ini filter gitu. Oke, misalnya bertanya sama guru gitu ya. Nah, kalau pelajar-pelajar zaman sekarang tuh masih ada nggak sih, misalnya kalau nih Aida atau Rehan gitu di kelas terus bingung, terus masih tanya-tanya nih sama guru gitu, misalnya di kelas angkat tangan gitu kan ya dulu ya. Ini masih ada nggak sih kayak budaya tanya jawab kayak gitu di kelas yang diskusi bersama dengan guru? Masih ada Mbak. Karena kalau misalkan pelajar itu nggak tahu
nggak paham atau nggak tahu tentang materinya itu lebih baik tanya daripada kita diam. Terus ujung-ujungnya akhir-akhirnya itu pas ujian kita kepikiran nyontek aja lah ya apa gimana, itu kan apa namanya jadi curang jadinya kalau nggak nanya. Udah tahu nggak tahu kenapa nggak tanya gurunya yang lebih tahu. Oke, baik. Dan tapi tidak bisa dipungkiri kadang masih banyak juga ya pelajar yang takut bertanya di kelas gitu ya, baik itu dengan guru. Nah sebenarnya apa sih faktor kenapa kok pelajar takut gitu ya diskusi bersama dengan guru ataupun juga bertanya di dalam kelas? Banyak. Jadi kalau misal di dalam kelas, kalau aku ambil contoh dari kalangan perempuan, kalangan perempuan kan ini suka gosip atau mereka tuh suka berpikir negatif langsung kan, kayak ngapain ini nanya-nanya terus cari perhatian ya gitu ya gitu kan, kayak bikin nggak suka. Kemudian padahal sebenarnya kan kayak gitu itu suka bertanya itu kan diperlukan kan sama pelajar. Nah mereka tuh mungkin dah malas buat bertanya, kemudian dah berpikir negatif terlebih dahulu gitu sih. Oke. Kadang juga ini ya, kalau misalnya kita banyak tanya gitu juga ada tekanan dari teman ya. Sih tanya udah waktunya istirahat misalnya gitu ya. Oke, baik. Nih kembali dia mau tanya ya ke teman-teman pelajar karena ini segmennya adalah tentang ruang kejujuran gitu. Teman-teman pernah nggak sih mendapatkan tekanan-tekanan selama menjadi pelajar? Mungkin dari Rehan? Pernah sih Mbak, kayak gimana ya, aku kan pengen nanya sama guru dan waktunya itu udah mepet banget. Dan sedangkan itu aku materinya tuh banyak yang belum paham. Terus udah kamu nggak usah tanya, apa namanya besok-besok aja, gampang sih ntar aku ajarin, dan ujung-ujungnya dia nggak ngajarin aku. Oke, berarti temen ya yang lebih gitu ya. Berarti dalam proses belajar mengajar nih ada tekanan dari teman sebaya gitu ya? Ada. Oke, mungkin boleh dong dicurhatin gitu ya di sini gitu. Kalau di sini tuh aku pernah nemuin, karena aku ikut suatu acara nih, suatu acara di situ tuh kita diskusi, kita menerima materi. Nah pada sesi tanya jawab tuh diberikan buat ayo siapa yang mau bertanya, tapi belum mau bertanya tuh udah kayak ini loh, kayak temennya udahlah nggak usah tanya gitu loh, kayak ngapain nanya, ini waktunya udah istirahat gitu kan. Ya habis itu ya udahlah, jadi nggak enak gitu loh kalau mau tanya gitu. Jadi ya nggak jadi tanya gitu. Oke, dan tentunya ini menjadi dampak tersendiri ya bagi pelajar ya. Jadinya mungkin yang biasanya suka kritis akhirnya jadi malas gitu ya. Mungkin ada tips nih dari teman-teman baik itu Rehan ataupun Aida, gimana sih cara mengatasi kalau ada tekanan dari teman yang seperti itu? Kan? Kalau tekanan kayak gitu sih gimana ya, kita menjauh tapi tidak menjauh banget. Kita hanya berteman, cuman tidak terlalu akrab, karena teman yang itu bisa mempengaruhi kita tuh tidak menjadi lebih baik atau menjadi pribadi yang jujur atau apa namanya berprestasi atau gimana, karena teman itu sebagai support dari apa namanya kedua daripada orang tua. Oke, jadi cari teman yang baik dan cari teman yang memang bisa mensupport kita gitu ya. Jangan cari teman yang toksik gitu ya. Oke, dan tentunya ini juga menjadi PR bagi kita semua ya, tidak hanya mencari teman tapi menjadi teman yang saling mensupport gitu ya, biar belajar dan mengajarnya itu nyaman begitu ya. Dan sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada, kita masih akan bincang-bincang tentunya bersama dengan rekan-rekan kita dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo setelah yang satu ini. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Baik, masih di 98 FM Radio Purnama CD, mencerahkan, inspiratif. Ya, kembali lagi bareng Dea tentunya bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, bersama dengan Kinanti Aida Safitri dari SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo dan selaku dari pimpinan daerah IPM Kabupaten Wonosobo ya, Aida ya. Betul. Dan bersama juga dengan Raihan Sasha Alvaros nih, siswa dari SMA Muhammadiyah Wonosobo juga, dan ini merupakan salah satu peserta X dari pelatihan Dai Muhammadiyah ya.
Luar biasa nih. Dan bersama dengan dua narasumber kita masih akan bincang-bincang ya seputar ruang kejujuran. Jadi apa sih yang teman-teman rasakan? Apa sih yang pelajar saat ini rasakan ya? Baik itu tadi sebenarnya ada tekanan-tekanan di dunia pendidikan gitu ya. Yang ngomongin tentang pendidikan, memang saat ini sistem pendidikan di Indonesia itu banyak sekali berubah-ubah, dan memang di dalam belajar mengajar pasti ada sebuah kompetisi. Siapa yang memahami, maka dia yang berkompetisi. Kemudian juga tentunya kita ingin menjadi seseorang yang terbaik ya tentunya ya. Oke, dan itu juga ada sebuah dinamika juga dan juga persoalan bagi pelajar saat ini. Salah satunya ya hal-hal yang mungkin muncul ya, tadi adanya persaingan akademik yang ketat juga ya. Betul. Baik itu teman sebaya juga ya, permasalahan teman sebaya, dan juga adanya proses belajar mengajar yang terbatasi gitu ya. Baik itu tadi ada tekanan dari teman mau tanya tapi susah. Kemudian juga adanya proses belajar yang mungkin berorientasi pada nilai gitu ya, belum pada kenyamanan dalam belajar mengajar. Nah, ini nih, dia kembali akan tanya ya terkait dengan tema kita selanjutnya. Nih, ketika kita ya di dalam kelas ini kan kejujuran menjadi salah satu hal yang penting ya. Ketika kita masih ingin belajar, maka kita harus menyampaikan apa yang kita rasakan ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara membangun budaya kejujuran di dalam kelas ya, apalagi kita sebagai pelajar, biar makin efektif belajarnya dan makin nyaman ya dalam belajar mengajar? Itu tergantung ya Mbak, tergantung pada gimana kita. Kalau misalkan kita sudah terbiasa jujur, itu akan kita tuh mengatakan apa yang kenyataan kita terjadi. Kalau kita misalkan telat, habis dari mana kamu, misalkan habis dari kantin, tapi dia orang pada rata-rata itu banyak yang ngomong, maaf Bu, saya telat gara-gara tadi habis dari kamar mandi. Oke, nah ini hal kecil tapi juga berpengaruh besar ya. Besar. Oke, luar biasa. Dan ini juga nih menarik sekali ya bagi kita semuanya, bagaimana tips nih untuk membangun budaya kejujuran di dalam kelas. Misalnya ya, kita kenapa sih kejujuran menjadi salah satu hal yang penting di kelas dalam proses belajar mengajar. Contohnya tadi ya, ketika terlambat, ketika kita jujur, maka kita nyaman juga ya untuk belajar mengajar ya. Oke, dan dia akan kembali tanya nih, sebenarnya apa sih peran pelajar dalam menghadapi masalah sistem pendidikan di Indonesia? Yang tadi memang sudah disampaikan ya, bahwa sistem pendidikan di Indonesia banyak sekali ya, mungkin salah satunya juga atas ada kompetisi dari akademik, ada persaingan akademik juga. Mulai menjadi pelajar yang kritis, dan kita tuh harus menanam kayak rasa ingin tahu yang besar tentang hal-hal baru. Kayak itu materi kelas 11 tuh aku pengen belajar, padahal aku belum waktunya. Tapi kita tuh nggak apa-apa sebenarnya, biar kita tuh ada kreativitas, menimbulkan kreativitas yang sudah melampaui batas di dalam dalam kayak gimana ya, kan kita harusnya masih memahami ini, tapi kita udah tahu, jadi itu kita lebih gampang memahaminya. Kalau misalnya guru udah tanya, ada yang tahu, kita bisa jawab. Nah, itu juga bisa membuat kita tuh di mata guru juga kayak gimana, di mata guru itu kita lebih baik dan memahami materi itu lebih cepat. Padahal kita di balik itu kita berusaha gimana caranya aku bisa lebih baik daripada teman-temanku. Oke, jadi selalu berusaha menjadi yang terbaik begitu ya. Ini luar biasa nih dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini, sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada yang juga menyaksikan melalui YouTube Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik, mungkin di segmen terakhir ya, dia kembali mau tanya nih, ada dong mungkin tips-tips untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan, bagaimana sih sebaiknya kita menjadi pelajar seperti apa, dan mungkin ada tips-tips dari teman-teman. Silakan. Baik, tips dari aku simple tapi berat gitu. Jadi kita bisa mulai sadar diri, gimana sih, apa sih kewajiban belajar, karena menuntut ilmu itu wajib ya,
bukan hanya sekedar formalitas. Kamu sekolah kemudian mendapatkan rapot, itu bukan hanya sekedar itu, tapi kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu yang nanti kita itu manfaatkan untuk diri kita sendiri kembali gitu. Kemudian bisa kita nih sambil pilih-pilih teman, bukan berarti pilih-pilih teman itu hal yang buruk gitu. Pilih-pilih teman itu bisa menjadikan kita lebih maju, menjadikan kita pelajar yang berkemajuan gitu. Terus bisa juga kita membentuk suatu diskusi, suatu forum. Semisal kalau di PDIPM itu ada Rukidi, ruang kita diskusi. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita diskusikan, baik dari hal kecil maupun hal besar gitu. Oke, luar biasa, ini penting banget ya, dan perlu dicatat nih bagi pelajar-pelajar yang saat ini sedang sekolah ya untuk mencari ruang-ruang yang tepat, mencari komunitas, mencari organisasi yang pas ya untuk bisa berkembang dan mencari teman yang saling support ya. Jangan cari teman yang toksik ya. Oke, mungkin dari Raihan ada tambahan atau misalnya ada tips nih untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan. Nah, tipsnya itu kita tuh membiasakan gimana kalau kita nggak tahu materinya itu kita tanya. Kalau misalkan nggak mau temannya kayak nyuruh tekanan dari teman itu, jadi kita nanya itu pas setelah selesai mapel atau setelah selesai sekolah, kita menemui guru mapel itu yang kita tidak paham apa materinya. Terus kalau membiasakan kejujuran tuh kita terbiasa dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita terbiasa jujur berkata apa yang sebenarnya atau faktanya, itu mesti kita akan terbawa sampai besar kita. Terus kalau misalkan tentang menuntut ilmu itu, kita itu kan pelajar Muhammadiyah itu kan wajib. Dan juga kalau misalkan menuntut ilmu tuh kita juga tuh dapat dipermudah jalannya menuju surga, yang dimana tuh disebutkan di dalam hadis yang berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Nah, itu juga menjadi patokan dan menjadi sebagai motivasi, sebagai penyemangat kita. Dan orang tua itu dengan cara kita melihat orang tua bagaimana lelahnya, bagaimana dia bekerja keras untuk membiayakan kita, ngasih sangu, beliin paketan, beliin kuota atau beliin segala macam itu kebutuhan kita jadikan itu sebagai acuan buat penyemangat kita dan kreativitas kita. Oke, baik, selalu bersemangat ya, karena banyak sekali orang-orang yang juga mendukung kita dalam belajar begitu ya. Oke, terima kasih banyak Aida dan juga terima kasih pada Raihan ya yang sudah berkesempatan hadir di Radio Purnama CD Wonosobo dalam bincang-bincang. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu ruang kejujuran ya. Bagaimana sih kita membicarakan tentang pelajar dan bagaimana sih proses belajar mengajar saat ini dan bagaimana idealnya ke depannya ya. Oke, mungkin tentu diskusi kita pada kali ini belum sempurna ya, dan ke depannya kita bisa lebih mengulik lagi terkait dengan ruang kejujuran ya bagi pelajar. Luar biasa, dan nanti kita akan bincang-bincang lagi terkait apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di pelajar di Wonosobo, khususnya sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan, terima kasih Aida, terima kasih juga Raihan, dan terima kasih untuk sahabat Purnama CD yang saat ini mendengarkan melalui on air ataupun melalui channel YouTube Radio Purnama CD Wonosobo. Baik, dari Jalan Pangeran Bonegoro nomor 1 Wonosobo dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.